Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal muasal padi. Alkisah, kemarau panjang melanda desa Tanah Lingo, Pulau Kalimantan. Karena tidak ada lagi yang dapat dimakan, bencana kelaparan melanda penduduk desa. Mereka ramai membicarakan sebab terjadi kemarau panjang tersebut. Namun tidak juga diperoleh jawaban. Akhirnya, persoalan tersebut diserahkan kepada Datu Baru Tahun, pimpinan tertinggi di desa itu. Kemudian Datu Baru Tahun mendapat jawaban bahwa kejadian ini merupakan akibat ulah manusia yang melanggar larangan para leluhur. Banyak penduduk yang telah melakukan dosa. Dosa-dosa itu akan terampuni oleh sebuah pengorbanan berupa persembahan ayuwa. Namun tidak ada seorang pun yang mau mengorbankan jiwanya. Dalam situasi yang serba sulit, seorang gadis remaja tampil ke depan. Ternyata ia adalah Putri Liung, anak Datu Baru Tahun. Ia siap mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan penduduk di desanya. Bagi Datu Baru Tahun, hal ini sungguh dilematis. Putri Liung adalah anak satu-satunya yang sangat disayanginya. Namun, sebagai kepala desa, ia tidak boleh menolak upaya untuk menyelamatkan desanya. Rupanya tekad Putri Liung benar-benar telah bulat. Tiba-tiba, Datu Baru Tahun mengumumkan kepada halayak bahwa leluhur menghendaki pengorbanan putrinya. Putri Liung dibawa ke sebuah lapangan terbuka yang terletak di luar desa. Para penduduk berkumpul menyaksikan upacara pengorbanan sang putri. Tidak berapa lama kemudian, upaya pengorbanan pun segera dilakukan. Putri Liung ditusuk sampai mati, tetapi tidak menjerit sedikit pun. Wajahnya kelihatan berseri-seri. Setelah darah bercucuran, tubuhnya pun jatuh tersungkur ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai bentuk kesetiaan pada leluhur. Jenazah Putri Liung segera dikebumikan disertai tangisan dan harapan penduduk akan perubahan yang baik di desa mereka. Setelah jenazah dikebumikan dan diberi penghormatan terakhir dengan menabur bunga dan doa bersama, tiba-tiba datang kilat menggelegar. Awan mendung mengiringi arwah sang putri. Tidak lama hujan turun dengan lebatnya. Petir menyambar dan guntur pun terdengar menggelora seperti membelah bumi. Penduduk beranggapan kejadian alam yang maha dahsyat ini sebagai pertanda pengorbanan Putri Liung diterima dan dosa-dosa penduduk desa telah terampuni. Beberapa hari kemudian, kehidupan desa telah normal kembali. Sinar matahari berseri menerangi bumi. Tanaman mulai tumbuh dengan suburnya. Hewan berkembang biak dengan cepat. Hutan-hutan kembali menghijau, dan air sungai jernih beriak-riak mengalingi daerah sekitarnya. Penduduk desa bersukacita menyambut keadaan desa yang semakin membaik. Pada suatu hari, penduduk dikejutkan oleh satu keanehan yang terjadi di tempat pengorbanan sang putri. Tepat di permukaan tanah ketika sang putri tersungkur mati, tumbuh sejenis rumput yang berbuah berbulir-bulir. Rupanya tumbuh jenis tanaman baru yang sebelumnya tidak dikenal penduduk setempat. Itulah pertama kalinya penduduk mengenal tumbuhan padi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Putri Liung telah menjelma menjadi tanaman sejenis rumput dengan bulir-bulir bernas, berupa butir-butir padi.
Ia menjadi tumbuhan yang menghasilkan bahan makanan pokok dan digemari penduduk. Tanaman padi kemudian semakin dikenal dan menjadi tanaman utama di desa. Di kemudian hari, tanaman padi menjadi dewinya para petani. Pesan moral dari dongeng ini adalah pengorbanan dan keteguhan hati pasti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sarang burung di ladang gandum. Induk burung membuat sarangnya di ladang gandum. Ladang itu baru ditanami oleh petani. Jadi, burung itu bisa tinggal di ladang tersebut dalam waktu yang cukup lama. Saat itu, anak-anak burung masih terlihat sangat kecil. Beberapa bulan kemudian, gandum-gandum di ladang itu tumbuh tinggi. Anak-anak burung juga tumbuh menjadi anak yang kuat. Mereka sudah bisa terbang mencari makan. Namun mereka lebih sering tinggal di dalam sarang, dan ibunya lah yang biasanya mencari makan. Suatu hari, petani datang ke kebun gandumnya. Ia pergi ke ladang dengan anak laki-lakinya. Gandum-gandumnya sebentar lagi akan dipanen. Kita harus memberitahu kerabat kita untuk segera membantu kita memanen gandum-gandum ini, ucap petani kepada anaknya. Iya, kalau tak segera dipanen kita bisa merugi, balas anaknya. Anak burung mendengar percakapan petani dan anaknya. Saat induk burung pulang, anak burung segera memberitahu induknya tentang percakapan petani dengan anaknya yang akan memanen gandum mereka. Itu artinya kita masih bisa tinggal di sini. Petani itu akan memberitahu kerabatnya dulu untuk memanen gandumnya, ucap induk burung. Anak burung tak mengerti, tetapi ia percaya saja dengan induknya yang sudah berpengalaman. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh induk burung. Rupanya petani dan kerabatnya tak kunjung memanen gandum itu. 1 minggu kemudian, petani datang lagi ke kebun gandumnya. Banyak sekali gandum yang sudah jatuh ke tanah. Ia sudah menghubungi kerabatnya, tetapi mereka semua sedang sibuk. Petani itu kembali berbicara pada anaknya. Lihatlah, kita tak bisa menunda lagi. Kita harus segera memanennya. Kalau kita tunda lagi, maka kita akan rugi. Besok langsung saja kita panen gandum-gandum ini, ucap petani. Anak petani itu mengangguk. Mereka pun pulang ke rumahnya. Sementara itu, anak burung mendengar percakapan tersebut. Saat induk burung pulang sehabis mencari makan, anak burung pun menceritakan apa yang mereka dengar. Apakah petani masih lama lagi memanen gandumnya, Bu? Tanya anak burung. Tidak, Nak. Petani itu akan segera memanen gandumnya. Kita harus segera pergi dari sini, ucap induk burung. Bisa Ibu jelaskan kepadaku kenapa bisa begitu? Minggu lalu petani juga bilang akan memanen gandumnya, tetapi sampai sekarang ia tidak kunjung melakukannya, balas anak burung. Kemarin petani bilang akan memberitahu kerabatnya dulu dan meminta mereka untuk membantunya. Sedangkan untuk yang sekarang, petani sendiri yang akan memanennya. Kalau petani bergantung kepada orang lain untuk memanen gandumnya, pasti dia masih lama memanennya.
Tetapi kalau ia hendak mengerjakannya sendiri, maka pasti ia akan segera mengerjakannya tanpa menunda lagi, ucap induk burung. Kedua anak burung itu mengerti. Mereka akhirnya meninggalkan ladang gandum sore itu juga. Dan benar saja, pagi harinya, petani dan anaknya langsung memanen gandum tersebut. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan selalu bergantung kepada orang lain, ayo belajar mandiri.